Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Kementerian Ketenagakerjaan telah menerima 1.475 pengaduan terkait permasalahan THR Lebaran 2024. Dari jumlah tersebut, sebanyak 897 pengaduan terkait THR tidak dibayar, 361 pengaduan terkait THR tidak sesuai ketentuan, dan 217 pengaduan THR terlambat dibayar. Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan telah menerima 1.475 pengaduan terkait permasalahan tunjangan Hari Raya Lebaran hingga 14 April 2024. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengatakan dari jumlah tersebut sebanyak 897 pengaduan terkait THR tidak dibayar, 361 pengaduan terkait THR tidak sesuai ketentuan, dan 217 pengaduan THR terlambat dibayar. Ia mengatakan saat ini sebanyak 5% dari pengaduan tersebut sudah ditindaklanjuti. Lebih lanjut, Kemenaker memastikan akan menindaklanjuti dengan memfasilitasi dialog dan berpedoman pada perjanjian kerjasama antara perusahaan dan pekerja. Adapun pemberian THR keagamaan 2024 sesuai dengan surat edaran Menaker tentang pelaksanaan pemberian THR keagamaan tahun 2024 bagi pekerja atau buruh di perusahaan, di mana sebelumnya Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia meminta para pengusaha membayarkan THR pekerja atau buruh secara penuh alias tidak dicicil. Selanjutnya, THR keagamaan ini wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Keagamaan. THR keagamaan ini harus dibayar penuh, tidak boleh dicicil. Sekali lagi saya pertegas kembali bahwa THR harus dibayar penuh dan tidak boleh dicicil. Saya minta perusahaan agar memberikan, sekali lagi ini saya minta kepada perusahaan untuk memberikan perhatian, dan saya berharap perusahaan taat kepada ketentuan ini. Menaker menjelaskan golongan pekerja yang wajib mendapatkan THR Lebaran ialah pekerja atau buruh berdasarkan PKWT atau PKWTT yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus-menerus atau lebih. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, pemirsa, Lebaran telah usai, namun nyatanya persoalan terkait tunjangan hari raya ataupun THR ternyata masih terus berlanjut. Di mana tadi seperti yang sudah kami sampaikan, pemirsa, ada lebih dari 1.475 total pengaduan yang diterima oleh Kementerian Ketenagakerjaan, dan dari laporan tersebut terdapat 930 perusahaan yang dilaporkan ke Posko THR 2024. Ya, pengaduan THR paling banyak diterima dari Provinsi DKI Jakarta, yaitu sebanyak 462 pengaduan dari 280 perusahaan. Kemudian disusul Jawa Barat sebanyak 161 perusahaan, Jawa Tengah dan Jawa Timur sebanyak 88 perusahaan. Mayoritas pengaduan yang diterima utamanya mengenai THR yang tidak dibayarkan. Kementerian Ketenagakerjaan mengungkapkan dari total 1.475 laporan yang masuk, 897 laporan ini terkait THR yang tidak dibayar, 361 laporan mengenai THR yang ternyata tidak sesuai dengan ketentuan, dan THR yang terlambat dibayarkan ini sebanyak 217 laporan. Dan sejauh ini pemerintah menyatakan masih terus menggali alasan-alasan sejumlah perusahaan tersebut tidak melaksanakan kewajiban pembayaran THR kepada para pekerjanya. Sementara itu pemirsa, Kemenaker telah menindaklanjuti 5% dari laporan dari total 1.475 laporan yang telah diterima selama Posko THR 2024. Tindak lanjut yang dilakukan diantaranya memfasilitasi dialog sosial sesuai dengan peraturan perusahaan maupun perjanjian kerja bersama antara perusahaan dan juga pekerja. Kepada perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban, Kementerian Ketenagakerjaan pun akan menerapkan sanksi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. Kemenaker pun mengharapkan permasalahan yang berkaitan dengan THR dapat segera diselesaikan dan tidak menjadi masalah lagi pada masa-masa yang akan datang. Sementara itu pemirsa, terkait ketidakpatuhan pembayaran THR oleh perusahaan, sanksi pun ternyata sudah menanti. Seperti apa sanksi yang akan dikenakan oleh pemerintah? Berikut informasinya. Kementerian Ketenagakerjaan menerima 1.475 pengaduan terkait masalah tunjangan hari raya hingga 14 April 2024. Sebanyak 897 pengaduan terkait THR yang tidak dibayarkan, 361 pengaduan terkait THR tidak sesuai ketentuan, dan 217 pengaduan THR terlambat dibayarkan.
Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengatakan THR keagamaan merupakan pengeluaran yang wajib diberikan perusahaan setiap tahunnya. Hal tersebut merupakan hak pekerja. Untuk itu, pihak Kementerian Ketenagakerjaan pun mengingatkan adanya tingkatan sanksi bagi perusahaan yang tidak membayarkan THR sesuai ketentuan, berupa surat teguran dan yang paling berat berupa penutupan usaha. Lebih rinci, Kementerian Ketenagakerjaan menjelaskan pengaduan THR paling banyak diterima dari Provinsi Jakarta yaitu sebanyak 462 pengaduan dan 280 perusahaan. Kemudian disusul Jawa Barat sebanyak 161 perusahaan, Jawa Tengah dan Jawa Timur sebanyak 88 perusahaan terkait banyaknya aduan mengenai THR Lebaran. Kemenaker menyatakan akan menindaklanjuti pengaduan tersebut dengan memfasilitasi dialog dan berpedoman pada perjanjian kerjasama antara perusahaan dan pekerja. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, pemirsa, masih seputar aduan pembayaran tunjangan Hari Raya ataupun THR Lebaran 2024. Di mana terkait dengan hal ini, Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menyebut bahwa pihaknya akan melakukan pendalaman. Namun ia memastikan pemerintah sudah menyiapkan sejumlah sanksi di mana sanksinya terdiri dari berbagai tingkatan, mulai dari surat peneguran yang berarti ini masih dalam sanksi administratif, kemudian sampai yang terakhir ada rekomendasi untuk melakukan penutupan usaha. Jadi memang sanksi-sanksi sudah disiapkan oleh pemerintah terkait dengan tadi perusahaan-perusahaan yang tidak patuh dalam pembayaran tunjangan Hari Raya ataupun THR Lebaran 2024. Sebelumnya Kementerian Ketenagakerjaan telah menerbitkan aturan soal pemberian tunjangan Hari Raya Idul Fitri 2024. Di mana perusahaan ini wajib memberikan THR paling lambat 7 hari sebelum Lebaran atau kurang lebih jika kita hitung dengan tanggal April kemarin adalah 3 April 2024 menjadi hari terakhir harusnya THR sudah dibayarkan. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia menyatakan bahwa perusahaan dilarang mencicil THR. Ia pun berharap perusahaan menaruh perhatian akan hal tersebut dan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Sementara itu Kementerian Ketenagakerjaan juga menyiapkan sanksi bagi perusahaan yang melanggar aturan pemberian THR, di mana tadi sebab THR tidak boleh dicicil dan harus dibayarkan tepat waktu alias tidak boleh terlambat. Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan Hayani Romondang beberapa waktu lalu mengatakan bahwa denda 5% akan dijatuhkan bagi perusahaan yang diketahui melanggar peraturan terkait THR. Jumlah tersebut dihitung dari total THR yang seharusnya dibayarkan ke pegawai. Dan di saat yang sama meski sudah membayarkan denda, hal itu sebetulnya tidak melepaskan kewajiban perusahaan untuk tetap membayarkan THR kepada para pekerjanya. Dengan kata lain, perusahaan yang melanggar aturan diwajibkan membayar denda ditambah membayar THR yang memang sudah menjadi kewajiban kepada para karyawan ataupun para pekerja. Ya, terkait banyaknya aduan soal pembayaran THR, pemirsa, ini dari kalangan pengusaha, yakni Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo pun angkat bicara. Seperti apa sebetulnya kacamata pengusaha terkait dengan ketidakpatuhan pembayaran THR ini? Berikut informasinya. Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo mengungkapkan alasan sejumlah perusahaan menunggak pembayaran tunjangan Hari Raya Lebaran 2024 di mana sebanyak 930 perusahaan dilaporkan belum menjalankan kewajibannya kepada pekerja. Ketua Bidang Ketenagakerjaan APindo Bob Azza mengatakan ada berbagai pemicu yang menyebabkan perusahaan belum dapat membayar THR 2024, salah satunya yakni kesulitan finansial dalam hal ini terkait cash flow perusahaan. Menurut APindo, sejumlah perusahaan yang masih menunggak pembayaran THR mayoritas berasal dari perusahaan kecil hingga menengah. Oleh karena itu, APindo mengharapkan permasalahan tersebut bisa diselesaikan melalui perundingan antara pekerja dengan pengusaha atau bipartit. Sementara itu, di saat yang sama, Kementerian Ketenagakerjaan hingga saat ini masih terus menggali alasan-alasan sejumlah perusahaan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran THR kepada para pekerjanya. Adapun menurut data Kementerian Ketenagakerjaan, dari total 1.475 pengaduan yang diterima, terdapat 930 perusahaan yang dilaporkan ke Posko THR 2024. Secara terperinci, sebanyak 897 laporan terkait THR tidak dibayarkan, 361 laporan mengenai THR Lebaran tidak sesuai ketentuan, dan 217 aduan mengenai THR yang terlambat dibayarkan. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel.
Ya, itu tadi pernyataan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia ataupun APindo, di mana salah satu alasan yang disebutkan terkait dengan pembayaran THR adalah kondisi arus kas keuangan ataupun cash flow dari perusahaan yang dianggap memiliki masalah begitu ya, atau mengalami ketidakcukupan sehingga akhirnya menjadi salah satu alasan dari THR yang tidak dibayarkan. Namun sebelumnya pemirsa, dari sisi lain ada dari Kadin Indonesia begitu ya, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Arsyad Rashid yang mengatakan bahwa perusahaan sebetulnya perlu melakukan transparansi dan juga komunikasi kepada para pekerja jika memang kesulitan membayarkan tunjangan hari raya ataupun THR. Di mana ia menyatakan bahwa THR adalah bagian dari tanggung jawab yang harus diberikan oleh pengusaha kepada para pekerja atau karyawan. Dengan transparansi dan komunikasi yang baik, ini diharapkan para pekerja akan dapat mengerti kondisi perusahaan yang kesulitan membayar THR. Adapun sebelumnya Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah ini menegaskan bahwa THR untuk tahun ini harus dibayar penuh oleh pengusaha dan pemberiannya tidak dapat diberikan secara berjangka ataupun dicicil. Sesuai edaran dari Menaker tersebut, THR diberikan kepada pekerja atau buruh yang sudah bekerja di perusahaan dalam waktu minimal 1 bulan atau lebih, di mana pemberian diberikan baik kepada pekerja dengan status perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT dan juga perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT bagi karyawan kontrak. Ya pemirsa, banyaknya aduan terkait dengan pembayaran THR seharusnya menjadi evaluasi bagi pemerintah terutama dan juga bagi para pengusaha dalam hal ini untuk kemudian bisa sedapat mungkin ataupun seoptimal mungkin memenuhi kewajiban para pengusaha untuk kemudian memberikan THR kepada karyawan ataupun para pekerjanya. Apalagi jika memang karyawan atau pekerja tersebut sudah memenuhi persyaratan dari penerimaan pembayaran THR. Sehingga harusnya tidak ada lagi alasan-alasan kecuali memang dapat dibuktikan terkait dengan kondisi keuangan sehingga akhirnya mengalami kesulitan. Namun dalam hal ini pemerintah juga harus tetap tegas untuk memberikan sanksi apabila memang ditemukan terjadi ketidakpatuhan yang disengaja oleh kalangan pengusaha. Dan pemirsa, demikian informasi di segmen ini. Kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam IDX First Session Closing.